Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 7 bulan Februari 2023. Hari kedua minggu kedua ya di bulan Februari. Oke Bapak Ibu, hari ini ada 5 emiten yang bisa kita lihat. Kemarin tempat IHSG merah ya, dan memang sudah diprediksi sesuai dengan data yang ada. Oke Bapak Ibu, emiten yang bisa kita lihat yaitu ada BBNI, ada BBTN, ada Excel, ada Pegas, dan ada UNVR ya. Sumber informasi yang saya berikan ke Bapak Ibu adalah dari Pintrako Sekuritas ya, research ya dari Mas Faldika. Oke, dari tim Pintrako. Kita akan langsung lihat secara teknikalnya Bapak Ibu. Kita akan menggunakan teknikal sederhana saja seperti biasa. Saat ini yang hadir di hadapan Bapak Ibu adalah UNVR. UNVR kemarin tempat di 4730 ya. Dari ada range 2 fraksi di atasnya di 4730 sampai 4740. Bagaimana melihat chartnya? Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi dia pertama kemarin dia ditutup hari Jumat ya, ditutup di harga ini, kita lihat di harga ini ya, paling bawah kalau yang merah terlalu. Oke, kita hapus dulu ininya ya, atau enggak usah dihapus ini. Oke, ini di harga 4690, kemudian dia sempat open juga di harga yang sama 4690, cuma sempat turun ya, turun di berapa fraksi di 4670, 4660 malah. Ini ya di sini. Ada 3 fraksi turunnya, sehingga mengapa kita kalau untuk menawarkan harga biasanya di bawah open ya, karena biasanya turun kemudian naik. Oke, setelah itu sempat naik dan ditutup di harga ini ya, di 4730 ya, 4730 ya Bapak Ibu. Oke. Jadi opennya di harga ini kemarin di 4690, kemudian tutup di 4730, ada 4 fraksi ya. Nah, kita lihat posisinya ada volume beli, lumayan volume beli. Kemudian ini mau mendekati dengan tengah ya, seperti biasa. Tengah merupakan penanda apakah dia akan trennya naik atau turun ya Bapak Ibu. Oke, kita akan ngambil lagi di harga ini untuk menawarkan untuk di harga pembuka. Jadi ini bagus untuk swing ya. Bagus untuk swing. Kita minta di harga, bukan minta ya, kita menawarkan. Minta beli dong. Kita menawarkan di 4710. Kemudian targetnya bisa di sini lagi ya. Kita tidak merubah target. Oke, untuk UNVR bisa swing Bapak Ibu ya. Bisa swing mungkin sekitar berapa bulanan karena ini ada gap. Jadi kalau ini swing atau investing jangka pendek, ini bisa kita lihat gap-gap yang ada. Ini gap belum tertutup ya. Ini yang paling tinggi kemarin di harga ini. Belum tertutup yang ini, kemudian belum tertutup yang ini. Jadi kita bisa masih punya peluang untuk menambah muatan-muatan UNVR atau menambah jumlah lot UNVR ya, bagi yang memiliki modal atau cash balance yang lebih. Pelan-pelan dari selisih trading kita bisa membeli pelan-pelan untuk UNVR. Oke, UNVR clear, kita entry buy di 4710, kemudian kita target swingnya yang dekat di 4850 ya. Oke Bapak Ibu, kita ke BBNI ya kalau tidak salah tadi. Kita ke BBNI, ada 2 emiten bank, BBNI dan BBTN ya. Kita ke BBNI, Bank Negara Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN, untuk memulai membeli saham di pasar modal kita perlu akun LDN ya Bapak Ibu. Akun LDN ini merupakan salah satu pembeda yang paling prinsip apabila kita terhindar yang namanya investasi bodong ya. Jadi salah satu penanda bahwa kita investasi legal adalah dengan memiliki akun LDN ya Bapak Ibu. Kemudian di sekuritas kita ada 2, ada akun LDN reguler, ada juga yang syariah. Secara pribadi saya menggunakan syariah ya. Oke, untuk BBTN kita lihat ini sudah di atasnya tengah ya Bapak Ibu, dia akan menuju ke sini. Kita bisa entry buy kembali di 9 ini ya, kemarin dia buka di sini ya, kemarin dia buka di sini di 9.300, kemudian dia tutup di sini Bapak Ibu. Dia sempat turun di sini di hari Jumat sebelumnya ya, di harga 9150. Lumayan ya, ada berapa fraksi turun, kemudian dia menutup di harga ini
di 9350. Kita akan lihat ini ya, dia dapat ini. Jadi selalu ada rekam jejak sebelumnya Bapak Ibu. Kenapa saya selalu membuat garis horizontal ya, garis resisten dan support itu berdasarkan dengan histori sebelumnya pada open atau pada akhir ya, open atau pada close sebuah emiten, sebuah data yang ada ya. Jadi ini semua data Bapak Ibu. Jadi mengapa indikator yang ada lambat? Karena memang peristiwa terjadi dulu baru terekam datanya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan entry buy di harga sini 9325 ya, satu fraksi di bawah, atau kita turun lagi di sini di harga 9300 ya, 9300. Kemudian targetnya kita tetap di sini Bapak Ibu di 9550, tidak berubah ya. Kita swing. Oke, yang mau di sini juga boleh di 9600. Kita lihat yang mana yang bisa. Nah, ini ya, bisa di sini. Ini bisa di sini ya, di 9600. Oke, kita ke BBTN. Kita ke BBTN. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau dibilang legal atau ilegal itu bisa dilihat dari RDN. Kalau kita punya LDN, insya Allah legal ya. Dan secara MUI itu kita sudah halal ya, insya Allah halal. Oke, BBTN. BBTN ini kita lihat indikatornya ke bawah ya Bapak Ibu. Dia ke bawah. Kita menunggu dulu di sini. Jadi saya biasanya berdasarkan ini saja ya. Berdasarkan indikator, kemudian ada candle yang ada. Oke, ini kayaknya mau turun dulu. Tapi semuanya berpengaruh di pasar Bapak Ibu ya. Kita hanya lihat trennya saja. Nah, ini dia kalau ini merupakan titik apa istilahnya ya? Titik support kuat ya, apabila dia turun sampai di batas ini, dia akan ke bawah dulu. Namun apabila cuma hanya mantul Bapak Ibu ya, cuma mantul, kemungkinan dia akan naik. Seperti ini trennya akan naik ya. Ini berhenti di 1365. Satu ini sempat naik di tempat naik di sini Bapak Ibu ya, di 1390. Nah, ini sepertinya mau naik dulu sebelum kemudian turun ya. Ini kita akan coba entry. Nah, ini kita lihat sebentar Bapak Ibu, apabila dia harga average-nya di atas open, kemungkinan tren naik dulu kemudian bisa turun ya. Jadi sewaktu-waktu bisa turun. Oke, ini kita geser sedikit. Ini ya, kita ambil di sini harga 14110. Ini kayaknya bisa ke sini ya, malah. Bisa target di 1430 malah ya, BBTN. BBTN. Bisa sampai di sini malah Bapak Ibu. Untuk BBTN kita hapus dulu ini. Tapi terlalu tinggi ya. Kita ambil yang paling dekat dulu di area sini. Oke, di 1410 ya. Ini merupakan, ini kalau sampai tembus di sini Bapak Ibu, dia kemungkinan turun ya. Ini kita warna merah. Yang kemungkinan turun dulu. Nanti setelah ada kode begini baru kita boleh entry lagi ya. Di posisi trennya turun kalau secara stokastik RSI. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu ya, sekitar 15-30 menit untuk BBTN. Oke, BBTN kita clear, kita ke Excel dan Pegas ya. Excel, Pegas, Excel dan Pegas. Oke, Excel. Nah, ini Excel, apakah ada indikator sebelumnya? Adakah ini ya? Excel dia sempat di 2300 penutup ya. Nah, ini sempat turun sesuai dengan ini hampir di posisi support malah ya. Nih, malah di support malah di harga 2220. Nah, ini sempat turun dari mulai pembuka kemarin jadi sebelumnya berada di sini di 2240, kemudian dia kemarin dia buka ya. Jadi ini dia open di sini 2240, sempat turun di 2230. Jadi satu fraksi di bawah. Kemudian sempat turun lagi di 2240 ya, jadi dua fraksi. Ini di 2240, kemudian turun di 220, jadi dua fraksi. Kita belajar dari itu, kita akan ngambil harga sekarang 2300, kita ngambil di 2280 ya.
Jadi ini fraksinya 10 Bapak Ibu. 2300, 2290, kemudian 2280 ya. Ini kita ambil yang bagian sini historisnya, bisa juga Bapak Ibu ambil di sini. Ya di 2290. Jadi range-nya bisa di 2280, 2290 dan harga open ya. Atau di atas harga open di 2310. Kemudian targetnya bisa di area sini. Ini terlalu jauh, kita ambil turun dulu. Bisa di sini paling dekat ya di harga 2360, 2360. Kalau dia tembus Bapak Ibu dia bisa ke sini ya, kalau tembus bisa di harga ini. Kita lihat lagi kenanya di mana ini. Ini ada 2 yang kena ya. Ini di sini juga kena di sini. Ya, ada berapa yang kena badannya? Di 2410. Oke, Excel kita clear, kita ke Pegas. Ke Pegas. Kita ke Pegas, Pegas ya, Pegas ya. Kita tunggu dulu untuk resisten 1580 ya, 1580 Bapak Ibu di sini, masuk di sini ya. Kemarin sempat di harga ini di 1590. 1590 ya. Sempat masuk 1590, kita sempat ngambil di 1595. Agak jauh ya. Oke, kita akan turunkan lagi di 1580. Ini kayaknya cuma satu fraksi saja ya turunnya ya. Jadi kita ambil di 1570 ya, 1570 untuk entry buy. Kemudian cuman hati-hati Bapak Ibu ya. Ini agak arahnya agak ke bawah. Dia mau kayak ke bawah. Kemudian ini untuk area ini ya sudah menyentuh garis tengah. Apabila dia tembus dan candlenya merah, kemungkinan ke bawah dulu ya. Apalagi ini ada posisi sudah di overbought ya Bapak Ibu. Nah, namun apabila sebentar dia tembusnya ke atas, jadi ini harga close-nya 1580 dan ke atas, bisa jadi dia akan uji resisten kembali di harga ini ya. Yang paling dekat di sini, di harga ini paling dekat. Kalau dia tembus bisa di harga ini. Untuk Pegas Bapak Ibu. Oke. Ya, kita bisa entry buy di 1570, kemudian target terdekat di area sini juga bisa ya, di sini yang dekat di 1610, kemudian kita bergeser lagi ke sini di harga 1665. Oke, Pegas kita clear. Apakah masih ada lagi yang lain? BBTN sudah. Oke, kita akan coba lihat Antam Bapak Ibu ya. Lihat Antam dulu. Karena masih menggeliat untuk harga emas masih terus ya. Ini Antam ini sudah mau mendekati garis tengah Bapak Ibu. Namun ini sudah mulai memasuki area oversold ya. Jadi ini merupakan titik resisten kembali di harga ini. Kita akan lihat dulu untuk yang lainnya. Ya, ini masuk di sini ya. Masuk di 2 candle ini juga. Nah, ini pasti Bollinger Band ya. Nah, ini bisa jadi titik support kuat. Apabila dia menembus ke bawah, dia akan turun Bapak Ibu. Nah, ya apabila dia mantul, ini bisa juga kita tarik lagi ke bawah. Ya, apabila dia tembus dan kemudian dia mantul di area ini, di 2210, nah kemungkinan dia akan uji resisten kembali ya. Oke, kita lihat dulu untuk Antam, jangan dulu entry ya Bapak Ibu. Yang ada mungkin bisa menambah muatan lagi ya, yang sudah pernah masuk. Oke, yang sudah punya, bukan pernah masuk ya, yang masih ada jumlah lotnya yang untuk disimpan. Aneka tambang juga biasanya pertengahan ya kalau untuk dividen. Oke, kita ke MDKA. MDKA, kita ke MDKA. Oke, MDKA sudah melewati garis ini Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu apakah ada horizon. Nah, ini sudah melewati tengah. Dia akan turun dulu ya. Sudah melewati tengah. Kita akan coba di sini ya.
Ini ya berarti ini. Dia sudah melewati ini, turun ya, karena dia sudah melewati garis tengah. Kemudian kita akan lihat untuk selanjutnya, kalau dia tertahan di area sini, ini ya, ini jadi termasuk support juga Bapak Ibu. Apabila dia tertahan di area sini, kemudian mantul ke atas, kemungkinan dia kembali uji resisten ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah harga terendahnya di 4530. Ya, ini sudah support, kembali jadi support, titik resisten ya, kembali jadi support. Oke, kita lihat sebentar, ini masuk di area overbought, oversold ya, jenuh untuk menjual. Nah, tapi masih mengarah ke bawah Bapak Ibu. Jadi akan mencoba mengikuti tren turun dulu ya. Nah, ini support terbawahnya, paling bawah. Kita ambil di area Bollinger Band. Nah, ini hati-hati apabila tembus. Ya, kemungkinan dia jebol ya. Ini ya, jadi ini support paling bawahnya. Oke, MDK kita clear, kita coba ke SLIS. Kita coba ke SLIS. Nah, SLIS ini masih low ya Bapak Ibu, low. Kita tunggu dulu. Nah, ini sepanjang dia belum melewati ini masih aman ya. Ini sepertinya sangat low. Kemarin hanya seputar ini ya, buka di 202, kemudian sempat turun di 198, kemudian naik di 208 ya. Kemudian ya kita akan coba entry, kalau mau entry di SLIS bisa entry di sini Bapak Ibu, kembali di harga ini. Dia di 198, kemudian target paling dekat ya di sini saja. Di 238 ya, 238. Oke, 238 atau di 218. SLIS kita coba ke SCMA. Nah, ini ternyata sudah masuk area overbought ya Bapak Ibu. Ini kita turunkan dulu. Kita akan lihat di 232. Ini masuk di 232 ya. Ini kalau dia turun di area sini Bapak Ibu, ini merupakan support kuat. Kalau turun dia jebol. Kalau jebol ya, dia akan turun ke bawah. Jadi dia support kuatnya di 222 ya, terminalnya di 222. Nah, sekarang di posisi 234. Kalau dia naik di 224 ya, di 234. Kita bisa entry kembali 232 kalau mau entry, tapi jangan dulu ya sebenarnya SMA ini, karena dia sudah posisi overbought ya. Ini target terdekatnya di sini kalau dia mencoba uji resisten kembali di 250. Oke, SMA kita clear. Kita coba ke BRMS. BRMS ya. Turun Bapak Ibu ya. Ini posisinya turun. Nah, ini sudah masuk di tengah. Kita tunggu dulu support resisten. Apakah ada? Wah, ini support resisten sudah berada di sini. Area ini sudah melewati. Ya, ini agak turun. Sudah memasuki area oversold ya Bapak Ibu. Kita akan menunggu untuk BRMS. Ini apabila tembus lagi di harga 177 paling bawah. Sudah di bawah ya ternyata. Ini tapi dia masih tetap di sini Bapak Ibu, tetap ini berada di sini. Ini jadi ini merupakan 177 ini 174 ya. 74 ini merupakan garis support ya. Supportnya apabila dia tembus, dia kemungkinan ke bawah dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia ada di sini lagi, di area sini. Ya, di sini. Nah, ini jadi
titik support yang kemungkinan BRMS bisa apabila tidak kuat area sini bisa turun ke bawah lagi. Oke, BRMS kita lihat lagi sebentar Bapak Ibu ya, karena masih mengarah ke bawah, namun ini sudah masuk area oversold. Oke, BRMS sudah, mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu, sudah melewati waktunya ya. Saya akan bersiap untuk menjenguk ananda saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Silahkan mengomentari apabila ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Saya juga masih terus belajar. Jangan lupa upgrade terus ilmu. Insya Allah, seperti kata mentor kita, sebenarnya guru yang paling berpengaruh terhadap seorang trader itu ada dirinya sendiri ya. Sehingga mengapa mentor saya yang awal perdana yang mengenalkan saham, beliau selalu mengatakan karena seringnya kita beli dan jual tiap hari akan mendapatkan feel-nya, apalagi emiten yang tidak pernah istilahnya emiten yang tidak banyak ya yang dikoleksi. Karena ada beberapa emiten yang merupakan emiten spesial, itu akan kita lihat trennya terus. Kita akan belajar terus untuk trennya, bagaimana dia naik, bagaimana turun, sehingga kita menemukan feel-nya. Sehingga mentor saya perdana dan mentor saya saat ini itu memiliki pandangan yang sama bahwa guru terbaik seorang trader ada dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Salam cuan dan salam sehat selalu.